Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baiklah, adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun laporan penelitian kuantitatif secara sederhana, tentunya dalam kepentingan penulisan skripsi adik-adik sekalian. Oleh karena itu, silakan tonton dan cermati video berikut ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan hasil penelitian pada penelitian kuantitatif, yaitu khususnya yang dimuat atau dituangkan dalam bab 4. Bab 4 itu judulnya hasil penelitian dan pembahasan. Terdiri dari A. Hasil penelitian, meliputi 1. Gambaran umum lokasi penelitian. Peneliti perlu menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian Anda. Misalnya jika Anda meneliti di sebuah sekolah, maka yang perlu Anda jelaskan yaitu nama dan alamat lengkap sekolah, sejarah singkat sekolah, struktur organisasi, keadaan guru dan staf, keadaan murid, keadaan fasilitas pembelajaran, dan denah lokasi. Poin 2, penyajian dan analisis data. Yang perlu Anda sajikan di sini dan analisis yang pertama adalah poin A, data pretest. Caranya Anda sajikan data pretest dalam bentuk tabel distribusi. Kemudian yang kedua, sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Dan yang ketiga, selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram, baik gambar maupun chart. Berikut ini adalah contoh tabel distribusi data. Berikutnya Anda membuat tabel frekuensi. Nah, berbeda dengan penelitian PTK sebelumnya, pada penelitian kuantitatif untuk membuat atau menyusun sebuah tabel frekuensi itu ada rumusnya, ada ketentuannya. Yang pertama kita mencari nilai R. R itu artinya dari range atau rentang skor. Caranya skor tertinggi dikurang skor terendah. Misalnya di sini skornya tertingginya 80, dikurang skor terendah 50, maka R rentang skor nanti adalah 30. Maka akan kita lihat dari sini. Kemudian yang kedua, nilai kita mencari nilai K. K itu menunjukkan kelas. Kelas itu menunjukkan row di sini. Jika di sini Anda lihat sini ada kelas row. Itu ada rumusnya yaitu 1 plus 3,3 log N. Log N itu karena jumlah siswanya 35, maka log 35. Maka ketemulah angka sebagai berikut 1 plus 3,3 log 35 1,4, maka ketemunya 1 plus 5,09, sehingga jumlahnya 6,09 dibulatkan menjadi 6. Maka di sini Anda lihat jumlah kelasnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua mencari P. P itu artinya panjang kelas, artinya rentang skor. Nah, di sini rumusnya R per K. R tadi 30, K-nya ada 6. Maka di sini 30 per 6 sama dengan 5. Maka Anda lihat di sini rentang skornya yaitu dari 50 sampai 55 itu 5. 56 sampai 65 dan seterusnya, sehingga jumlah skornya seperti ini. Distribusi tinggal di sini Anda cantumkan berapa frekuensinya. Yang mendapat skor antara 50 sampai 55 itu ada 10 orang misalnya, 56 sampai 60 dan ada 5 orang dan seterusnya. Berikutnya sebelahnya adalah prosentasenya. Kemudian dari tabel frekuensi tadi itu kita sajikan dalam bentuk diagram batang, akan muncul gambar seperti ini ya. Berikutnya pada poin 2, setelah kita tadi menyajikan data pretest, maka pada bagian 2 kita menyajikan data post-test. Sama seperti bagian 1 tadi itu, kita sajikan tabel distribusi data post-test, kemudian kita sajikan tabel frekuensi data, kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram atau gambar. Maka kalau kita ini contoh adalah tabel distribusi data hasil post-test.
Berikutnya sama seperti tadi, untuk membuat tabel frekuensi kita gunakan rumus seperti ini. Mencari R yaitu skor tertinggi dikurang skor terendah, di mana skor tertingginya 95 dan terendahnya 65, maka R-nya adalah 30. Berikutnya mencari nilai K itu kelas. Rumusnya 1 plus 3,3 log N. Log N ini jumlah siswa yaitu 35 orang. Maka akan ketemu angka seperti ini. 1 plus 3,3 titik 1,54. Maka hasilnya ketemu adalah 1 plus 5,09. Maka jumlahnya 6,09 dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya mencari nilai P, yaitu R plus K per K, yaitu R 30, K-nya 6, maka 30 bagi 6 sama dengan 5. Maka di sini kita lihat pada tabel frekuensi, jumlah kelasnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. P-nya panjang kelasnya adalah 5, dari 65 sampai 69. Frekuensinya ada 2 orang, persentasenya 6,25. Yang mendapat skor antara 70 sampai 74 sebanyak 8 orang, persentasenya 25%. Yang mendapat skor 75 sampai 79 12 orang, persentase 35%. Yang mendapat skor 80 sampai 84 dan 4 orang atau 12,5%. Yang mendapat skor 85 sampai 89 3 orang, persentasenya 9,37%. Kemudian yang mendapat skor 90 sampai 95 ada 2 orang dengan persentase 6,26%. Nah, dari tabel frekuensi tadi, tabel frekuensi tadi jika kita sajikan dalam bentuk diagram, maka akan muncul diagram batang seperti ini. Berikutnya, setelah kita menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar tadi, selanjutnya kita akan lakukan analisis statistik secara inferensial. Contoh misalnya tadi dapat diketahui nilai reading comprehension pada pretest dan post-test, di mana pada post-test ini terdapat seperti ini, ya. Kemudian post-testnya yang good 19, yang fair 6, yang poor 7, jumlah 32. Maka di sini ada total CN23. CN itu adalah number of column. Ini ya, seperti ini. Kemudian ada RN. RN ini berarti number of row. Jumlah row ya. Kemudian dari tabel tersebut kita masukkan ke dalam tabel perhitungan nilai F. Maka akan seperti ini. FO ini ada ambil dari sini 4, 6, 22, 19 dari row kedua, 19, 6, 7 seperti ini. Kita cari nilai FE-nya yaitu CN kali RN, artinya jumlah kolom dikali jumlah row. Maka akan ketemu seperti ini. Kemudian kita mencari nilai FO min FE, maka nilai FO 4, FE-nya akan 2, maka ketemu nilainya 2. Kemudian kita akan mencari nilai FO min FE kuadrat. FO min FE-nya ini dikuadratkan menjadi 4. 3 dikuadratkan menjadi 9. 11 dikuadratkan menjadi 121. 9,5 dikuadratkan menjadi 90,5. 3 dikuadratkan menjadi 9. 3,5 dikuadratkan menjadi 12,25. Sehingga jumlahnya adalah jumlah FO min FE kuadrat adalah 245,75. Selanjutnya lakukan analisis data dengan menggunakan rumus C-square seperti ini. Maka rumusnya adalah C-square sigma FO min FE kuadrat per FE. Tadi kita ketahui bahwa jumlah nilai FO min FE kuadrat 245,75. Sementara nilai FE-nya adalah jumlah FE-nya 64, maka ketemu 3,839. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa nilai FO atau F hitung adalah 3,839.
Sedangkan nilai F atau nilai FT, nilai F pada tabel, pada taraf signifikan 5% diketahui 0,388 dan pada taraf signifikan 1% sebesar 0,186. Maka berdasarkan hipotesis yang menyatakan bahwa hipotesis A atau hipotesis alternatif, there is positive and significant effect of using NHT type of cooperative learning strategy on student descriptive writing ability at 10 grade of SMN 4 Kota Metro. Sedangkan HO-nya, hipotesis nolnya, there is no positive and significant effect of using NHT type of cooperative learning strategy on student description writing ability at 10 grade of SMN 4 Kota Metro. Sedangkan statistical hypothesis menyatakan if FO atau F observed lebih besar daripada F tabel, maka HA is accepted and HO is rejected. If F observed atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HA is rejected and HO is accepted. Nah, berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai FO lebih besar dari FT, yaitu 0,300 lebih besar daripada lebih kecil daripada nilai FO atau F hitung 3,839 dan lebih besar dari nilai FT berdasarkan signifikan 1% 0,186. Maka kesimpulannya HA diterima dan tolak HO. Dengan demikian bisa diartikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan cooperative learning strategi tipe NHT terhadap kemampuan descriptive writing bagi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota. Poin B yaitu pembahasan. Pembahasan di sini si peneliti akan membahas hasil penelitian berdasarkan hasil temuan, fakta-fakta dan hasil data penelitian. Setidaknya ada 3 hal yang harus Anda jelaskan dalam masalah ini. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan cooperative learning strategy tipe NHT terhadap kemampuan descriptive writing ability bagi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Metro. Why? Mengapa bisa terjadi? Nah, di sini Anda berikan alasan. Mengapa penggunaan strategi yang dapat mempengaruhi descriptive writing ability siswa? Berikan alasan logis dengan merujuk pendapat para ahli tentang kelebihan-kelebihan strategi ini. Kutipan dalam hal ini jika Anda mengutip pendapat tidak perlu berupa kutipan langsung, artinya Anda tidak mengutip langsung dan secara sekaligus tidak perlu Anda buatkan footnote di bawahnya. Yang ketiga adalah how, artinya Anda berdasarkan fakta dan alasan yang Anda temukan dalam penelitian ini, maka solusi apa yang Anda tawarkan kepada pembaca atau pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian ini. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, di sini peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian. Bukan copy paste dari bab 4 ya. Bukan copy paste hasil penelitian di bab 4, tapi hasil kesimpulan penelitian. Nah, kesimpulan itu meliputi tentang bagaimana kesimpulan peneliti tentang gambaran lokasi penelitian, kesimpulan peneliti tentang hasil distribusi dan analisis data, dan kesimpulan peneliti tentang hasil pembahasan penelitian. Anda bisa sajikan kesimpulan ini dalam bentuk pointer-pointer atau narasi dan tidak perlu lagi menggunakan tabel-tabel. Yang poin B adalah saran. Saran ini diberikan kepada orang yang terkait langsung dengan penelitian Anda, misalnya siswa, guru mata pelajaran, kepala sekolah, atau stakeholder lainnya. Oleh karena itu, saran yang Anda berikan harus jelas dengan menggunakan bahasa operasional. Dengan kata kunci, saran ini akan Anda berikan kepada siapa, dan agar melakukan apa orang yang Anda beri saran tersebut.